Oke, Lucy, pertanyaan singkat. Mengapa Anda menggunakan merpati sebagai contoh utama Anda di seluruh video ini? Dengar, jangan khawatir tentang itu akan baik-baik saja. Jika Anda bertanya kepada guru bahasa bagaimana saya meningkatkan kosakata saya, mereka mungkin akan mengatakan sesuatu yang mirip dengan membaca buku, menonton film, berbicara dengan penduduk asli, melakukan latihan kosakata, dan ulangi. Ini semua adalah poin yang valid. Ketika saya belajar bahasa Spanyol, saya berhasil memperluas kosakata saya dengan sangat cepat. Dan ini berkat metode yang saya buat sendiri. Metode ini mungkin sudah ada, tetapi saya mengidentifikasi kebutuhan saya dan saya membuat sebuah solusi. Saya membutuhkan sesuatu yang dapat saya lakukan sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan saya menjelaskan kepada Anda bagaimana Anda dapat melakukan metode ini juga. Metode saya membantu Anda untuk melatih otak Anda untuk memulai berpikir dalam bahasa kedua itu. Jadi, apakah langkah pertamanya? Nah, ketika Anda bangun di pagi hari, entah bagaimana, Anda perlu mengingatkan diri sendiri bahwa hari ini saya akan mencari kata-kata yang belum saya ketahui. Selalu. Jadi, apakah Anda memasang poster di pintu Anda, menempel catatan di kulkas Anda, mengingat di ponsel Anda, apapun untuk mengingatkan kata-kata baru Anda hari ini? Jadi, sejak Anda meninggalkan rumah, Anda harus waspada terhadap kata-kata yang Anda tidak ketahui. Cobalah untuk memulai berpikir dengan bahasa yang Anda coba pelajari. Untuk saya adalah bahasa Spanyol. Jadi ketika saya berpikir Spanyol, saya melihat seekor merpati. Paloma, oke. Saya tahu bahwa ketika saya melihat hal tersebut, saya tidak yakin bagaimana mengatakannya dalam bahasa Spanyol. Jadi saya mengeluarkan ponsel saya dengan cepat, menuliskannya dalam bahasa Inggris, dan kemudian saya melupakannya. Dan saya terus-menerus melakukannya sepanjang hari. Jadi Anda selalu waspada, apakah saya tahu itu dalam bahasa Spanyol? Ya, saya bersedia. Tinggalkanlah. Apakah saya tahu itu dalam bahasa Spanyol? Tidak, tuliskanlah. Anda mungkin berakhir dengan 5 kata di penghujung hari, Anda mungkin berakhir dengan 20 kata di akhir hari.
Itu tergantung pada level Anda dan juga di mana Anda berada. Dengan melakukan ini, Anda melatih otak Anda untuk berpikir tentang hal-hal dalam bahasa kedua. Itu akan membantu Anda menuju kefasihan. Kemudian Anda juga membuat daftar di ponsel Anda. Semua hal yang Anda lihat sepanjang hari yang Anda tidak tahu bagaimana cara mengatakannya, sekarang bagian yang penting ini datang ketika Anda tiba di rumah di malam hari. Jadi ketika Anda pulang kerja atau universitas pada hari itu, Anda perlu mendedikasikan beberapa menit untuk membuat buku harian kata. Saya membuat notepad untuk ini karena saya menggunakan 2 halaman per hari. Jadi saya menulis tanggal, saya menulis kalimat singkat apa yang terjadi pada hari itu. Dan kemudian saya melanjutkan dan saya melihat kata-kata yang saya tidak tahu hari ini di ponsel saya dan menambahkannya ke dalam buku harian saya. Jadi kata-kata yang saya lihat hari ini adalah merpati, sampah, halte bus, toko perhiasan, dan gedung pencakar langit. Dan saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dalam bahasa Spanyol. Jadi saya melanjutkan ke halaman berikutnya. Dan saya mencarinya di internet. Jadi kata pertama adalah merpati. Jadi saya mendapatkan komputer saya menggunakan situs seperti Word Reference, saya mencari pigeon atau merpati. Dan saya mendengarkan pengucapan Paloma. Bagus, Paloma. Dan kemudian saya menambahkannya ke buku harian saya. Salah satu kata saya yang saya tidak ketahui adalah pencakar langit. Jadi saya menggunakan Word Reference untuk mencari pencakar langit. Dan kemudian saya mendengar pengucapan rascacielos. Rascacielos. Oke, dan saya menambahkan ke buku harian kata saya, rascacielos. Dan kemudian saya terus melakukannya sampai daftar saya penuh. Dan kemudian saya memiliki daftar definitif dari semua kosakata baru yang saya lihat dari hari ini. Jadi idealnya Anda perlu melakukan buku harian ini setiap hari. Jadikan itu bagian dari hidup Anda dan bagian rutinitas Anda.
Jadi apa yang sebenarnya Anda lakukan dengan melakukan proses ini dan metode ini adalah Anda melatih otak Anda untuk terus mencari dan memastikan bahwa ia mengetahui kata-kata dalam kedua bahasa itu. Dan ketika tidak tahu, segera waspada. Anda menuliskan kata itu dan kemudian Anda akan mencarinya nanti. Sangat menarik untuk melihat buku harian Anda setelah berbulan-bulan melakukan proses ini. Karena Anda melihat kata-kata dan Anda hanya berpikir, ya Tuhan, saya tidak percaya bahwa saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ketika Anda bangun keesokan harinya, setelah menyelesaikan buku harian Anda di malam sebelumnya, Anda akan segera melihat pencakar langit adalah Rascasielos, Merpati, Paloma. Anda hanya terus-menerus itu ada di sana, itu ada di pikiran Anda. Setelah Anda melatih otak Anda untuk berpikir dan memproses dengan cara ini, Anda akan jauh lebih mudah untuk mengambil kata-kata. Dan juga mengidentifikasi di mana kekurangan kosakata Anda. Banyak dari Anda yang mungkin tidak berhasil, tapi cobalah. Dan jika berhasil, saya akan senang mendengar kisah sukses Anda.